bonus new membernya kita ada 100% depositnya guys. Yuk kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Cristiano Ronaldo tiba-tiba menjadi komoditi panas pada jendela transfer kali ini. Kini bintang Manchester United itu dikabarkan tengah didekati oleh mantan klubnya, Sporting Lisbon. Sebelumnya, Ronaldo kabarnya sempat didekati oleh dua klub raksasa Eropa yakni Bayern Munchen dan Chelsea. Bahkan bos The Blues sudah bertemu dengan agen CR7, Jorge Mendes. Di sisi lain, Ronaldo diklaim tengah mempertimbangkan untuk hengkang karena khawatir dengan lambatnya pergerakan MU di jendela transfer. Hingga kini setan merah belum merekrut pemain sama sekali. Kini seperti dilansir The Sun, Sporting Lisbon merasa sangat antusias melihat situasi yang dialami Ronaldo di Manchester United. Klub Portugal itu pun berencana membawa pulang CR7 ke Sporting Lisbon. Sementara itu, Manchester United langsung memberi reaksi tegas usai mendengar gosip ketertarikan beberapa klub. Setan merah memastikan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menjual Ronaldo. Meski bursa transfer musim panas masih lama, hingga kini belum ada pembicaraan di kubu Manchester United terkait kemungkinan menjual Ronaldo. Baik MU maupun sang manajer anyar, Erik ten Hag, sama-sama masih ingin agar Ronaldo bertahan di Old Trafford dan ingin menjadi bagian dari tim mereka musim depan. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan memiliki budget alias anggaran belanja pemain pada jendela transfer musim panas ini dengan jumlah tidak sebanyak yang dikira. Kini seperti dilansir The Sun, anggaran belanja pemain yang awalnya disiapkan Manchester United untuk Ten Hag pada musim panas ini ternyata hanya senilai 100 juta pound sterling. Tentu saja nilai tersebut akan bertambah jika MU berhasil menjual pemain. Namun tetap saja angka ini bagi klub sekelas MU masih jauh dari ekspektasi. Jika kabar ini memang benar, maka anggaran transfer Manchester United bisa jadi mayoritas dihabiskan untuk memboyong Frenkie de Jong dari Barcelona senilai 68 juta pound sterling. Sisa anggaran senilai kurang lebih 32 juta pound sterling kemungkinan besar masih belum cukup untuk membuat MU menggait pemain tambahan. Artinya MU kini berharap ada pemain yang bisa dijual ke klub lain. Beberapa pemain memang sudah masuk dalam daftar jual Manchester United pada musim ini. Sementara itu, para pemain seperti Paul Pogba, Jesse Lingard, hingga Nemanja Matic sudah dipastikan hengkang secara bebas transfer. Artinya United tidak mendapatkan uang sepeser pun dari kepergian mereka. Manchester United dikabarkan memasang diskon cukup besar untuk dua pemain mereka yang masuk daftar jual musim panas ini, yakni Anthony Martial dan Eric Bailly. Manchester United diklaim akan bersedia mendengarkan tawaran senilai 20 juta pound sterling dari klub untuk Martial. Penurunan harga Martial pun cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai pembeliannya yakni 36 juta pound sterling yang bisa membengkak jadi 58 juta pound sterling. Sementara itu, pemain yang lain harganya juga didiskon besar-besaran oleh MU adalah Eric Bailly yang juga kehilangan tempat di tim utama Setan Merah. MU merekrut Bailly dari Villarreal pada 2016 silam dengan biaya 30 juta pound sterling. Namun, kini United hanya mematok bandrol 8,5 juta pound sterling untuk bek asal Pantai Gading tersebut. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menolak permintaan Barcelona untuk memasukkan Harry Maguire ke dalam paket transfer Frenkie de Jong. Terlepas dari performa yang banyak dikritik tersebut, Maguire ternyata masih diinginkan oleh Barcelona. Raksasa Katalan itu meminta United untuk merelakan sang kapten kepada mereka. Barcelona berusaha membujuk Manchester United untuk menjadikan Harry Maguire sebagai bagian dari transfer De Jong yang hingga kini belum juga mendekati kata rampung. Namun The Sun mengklaim MU dengan tegas menolak permintaan Barcelona. Manajer Erik ten Hag kabarnya masih memasukkan Maguire ke dalam rencananya musim depan. Akibat penolakan ini, MU pun kini terpaksa akan merekrut De Jong dari Barcelona secara langsung dengan biaya senilai kurang lebih 68 juta pound sterling. Setelah beberapa kali negosiasi Barcelona dan Manchester United masih buntu, kabar terbaru menyebut bahwa kedua klub kini hampir mencapai kata kesepakatan soal transfer De Jong. Jika jadi merapat ke Old Trafford dalam waktu dekat, maka Frenkie De Jong akan menjadi pembelian pertama MU di era Erik ten Hag.
Era baru Manchester United di bawah kendali Erik ten Hag sudah dimulai. Sesi pramusim Setan Merah akan menjadi momen krusial di mana Ten Hag telah menyiapkan beberapa aturan baru agar hasilnya maksimal. Lantas, apa saja aturan baru Erik ten Hag untuk Manchester United? Yang pertama, ketebalan rumput. Ten Hag punya ide bermain yang sangat jelas. Ten Hag ingin United bermain dengan umpan-umpan pendek. Jadi keterampilan dan kualitas umpan akan mendapatkan perhatian khusus dari pria asal Belanda tersebut. Ten Hag meminta United menyiapkan segala hal agar menunjang metode latihannya, termasuk rumput di markas latihan United yakni Carrington. Ten Hag secara khusus meminta rumput di Carrington dipotong hingga ketebalan 15 mm. Pada 2 hari pertama pramusim, Ten Hag akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik pemain. Latihan hanya bersifat pengembalian kondisi. Setelah itu latihan fisik dan teknik dengan intensitas tinggi akan digelar. Yang kedua, lari dengan bola. Erik ten Hag menganut kepercayaan klasik bahwa fisik pemain akan meningkat jika melakukan banyak latihan lari. Aturan itu akan diterapkan di United, tetapi dengan cara yang berbeda. Para pemain akan mendapatkan menu lari dengan intensitas tinggi, tapi mereka tidak akan berlari di atas bukit atau pasir. Jadon Sancho dan kolega akan berlari dengan bola di kakinya. Metode itu menurut Erik ten Hag bisa meningkatkan 2 aspek sekaligus. Selain fisik, kemampuan teknik olah bola pemain juga meningkat. Faktor itu bisa membantu pemain saat latihan umpan. Yang ketiga, makan bersama. Ten Hag akan menerapkan aturan klasik yang dulu dipakai Sir Alex Ferguson. Ten Hag akan berkewajiban para pemain untuk makan bersama di markas klub ketika latihan usai. Pada era Ole Gunnar Solskjaer, aturan tersebut tidak berlaku. Para pemain bisa makan di restoran klub kapan saja. Lalu ada pemain yang langsung pulang atau pergi ke gym setelah latihan. Hal tersebut dicurigai membuat skuad United terbagi menjadi beberapa kubu. Nah, Erik ten Hag akan mewajibkan semua pemain makan bersama. Bukan hanya para pemain, staf pelatih juga akan ikut bergabung. Yang keempat, pegunungan Alpen. Ten Hag akan memulai sesi pramusim di Carrington. Lantas sesi latihan akan dilanjutkan di area Austria, tepatnya di area pegunungan Alpen. Ten Hag merasa itu adalah tempat yang tepat untuk membangun tim. Mantan striker Chelsea Tony Cascarino tidak habis pikir mengapa Manchester United tidak merekrut Calvin Phillips pada bursa transfer musim panas ini. Calvin Phillips sudah sepakat untuk pindah ke Manchester City. Pemain berusia 26 tahun tersebut diproyeksikan sebagai pengganti Fernandinho. Sudah hengkang dari klub di musim panas ini. Manchester United ingin mendatangkan gelandang baru pada musim panas ini. Karena itu, Tony Cascarino sangat heran mengapa Setan Merah tidak berusaha keras untuk mendatangkan Calvin Phillips. Tony Cascarino menilai bahwa Manchester United akan menyesal gagal mendapatkan jasa Calvin Phillips, sebab Calvin Phillips merupakan pemain yang dibutuhkan Setan Merah. Joao Felix menjadi pemain yang santer dikabarkan masuk dalam rencana transfer Manchester United. Namun pemain berusia 22 tahun itu memastikan tidak akan meninggalkan Atletico Madrid. Atletico membeli Joao Felix pada tahun 2019 lalu dengan harga 125 juta euro. Saat itu Felix diyakini bakal punya talenta besar layaknya Cristiano Ronaldo. Keduanya sama-sama berasal dari Portugal. Tapi setelah melewati 3 musim di Atletico, Joao Felix masih jauh dari harapan. Dia bahkan belum mencetak lebih dari 10 gol per musim di ajang La Liga. Tidak heran jika spekulasi soal masa depannya merebak. Salah satu spekulasi menyebut Joao Felix akan bergabung dengan Setan Merah. Kepergian saya dari Atletico tidak ada di meja. Saya baik-baik saja dan fokus dengan Atletico, ucap Felix dikutip dari Marca. Raksasa Liga Inggris Manchester United bisa jadi akan menggait Neymar dari Paris Saint-Germain seandainya bintang mereka Cristiano Ronaldo jadi hengkang pada musim panas 2022 ini. RMC Sport mengklaim bahwa Neymar jengkel dengan Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi karena merasa dikambing hitamkan atas kegagalan Les Parisiens di Liga Champions. Paris Saint-Germain pun kabarnya membuka peluang untuk menjual Neymar pada musim panas ini. Sayang, bandrol mahal dan gaji tinggi membuat sangat sedikit klub yang bisa merekrut Neymar. Di sisi lain, Neymar yang sudah terlanjur kesal dengan Paris Saint-Germain pun kabarnya siap untuk meninggalkan ibu kota Prancis dan berkarir di klub baru.
RMC Sport menyebut, dari sedikit klub yang bisa merekrut Neymar terdapat nama Manchester United. RMC Sport mengklaim United bisa jadi akan bergerak mendekati Neymar jika Ronaldo jadi pergi. Terlepas dari semua gosip ini, MU sendiri kabarnya memastikan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menjual Cristiano Ronaldo. Meski bursa transfer musim panas masih lama, hingga kini belum ada pembicaraan di kubu Manchester United terkait kemungkinan menjual Ronaldo. Fulham berniat mendatangkan gelandang Manchester United Andreas Pereira. Ini bukan sekedar rumor, sebab The Tigers melakukan pendekatan nyata. Mereka membuat penawaran demi mendapatkan Pereira. Klub yang dilatih Marco Silva ini menyiapkan dana 10 juta euro atau sekitar 157 miliar rupiah. Gelandang 26 tahun itu merupakan produk tim junior The Red Devils. Ia menembus skuad utama pada tahun 2014 lalu. Setelahnya, ia dipinjamkan di berbagai klub, termasuk Lazio. Teranyar, MU menyengolahkannya di Flamengo. Bersama klub asal Brazil itu, ia tampil di Copa Libertadores 2021. Kini, ia balik lagi ke klub asalnya. Kontrak Andreas Pereira di Old Trafford berjalan hingga Juni 2023 atau tersisa setahun lagi. Ada opsi bagi kedua kubu untuk memperpanjang kerjasama selama 12 bulan setelah jatuh tempo. Pereira telah memperkuat The Red Devils dalam 75 pertandingan dalam berbagai ajang. Selama periode tersebut, ia mencetak 4 gol. Setelahnya, ia menjalani peminjaman di sejumlah klub selain Flamengo. Pereira pernah berkostum Granada, Valencia, dan Lazio. Ia bisa menjadi tambahan penting untuk Fulham.